semuanya, belum ada yang join nih kayaknya. Oke, jadi pada Instagram Live kali ini kita akan ini ada. Halo, selamat sore Maya Friends. Selamat datang di segmen Instagram Live Maya Pada Hospital. Milenial ngobrol bareng dokter Maya Pada Hospital. Nah, kali ini spesial banget nih untuk segmen Instagram Live kali ini karena kami akan Instagram Live bersama dengan influencer atau KOL yaitu Indah Ningtyas yang juga merupakan pasien dari Maya Pada Hospital Tangerang. Nah, hari ini temanya adalah sadari keterlambatan perkembangan pada anak. Nanti juga Mbak Indah atau yang sering kita panggil dengan Minda akan sharing-sharing nih gimana sih caranya untuk memilih dokter spesialis OBGYN dan juga anak yang cocok dengan kepribadian kita dan juga untuk pada anak. Nah, untuk Maya Friends yang kemarin sudah memberikan pertanyaannya pada kolom Instagram posting kami, nanti juga akan kami kurasi dan juga akan kami tanyakan kepada Dr. Marlin dan juga Indah. Jadi untuk teman-teman, untuk Maya Friends yang belum memberikan pertanyaannya, silahkan untuk memberikan pertanyaannya di Instagram Live di bawah ini ya. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya, nanti akan kami kurasi dan juga akan kami tanyakan kepada Dr. Marlin dan juga Indah atau Minda. Nah, sambil menunggu, nanti untuk pertanyaan terbaik kita akan memilih 5 pertanyaan terbaik yang akan memenangkan hadiah GoPay sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Ada dong, kan ada giveaway nih. Jadi nanti silahkan untuk memberikan pertanyaannya di Instagram Live atau di IG Feed ya, karena kami akan kurasi dan tanyakan kepada dokter dan juga Indah. Oke, aku akan cek dulu apakah Dr. Marlin dan juga Indah itu sudah masuk. Oke. Mana sudah banyak banget ya pertanyaannya yang masuk di kolom Instagram posting kami. Oke, halo Minda. Hai, halo. Halo semuanya. Halo Maya Friends. Halo Minda, suaranya putus-putus tadi. Boleh dicek nanti koneksinya? Ini koneksiku udah bagus sih. Oke, tapi di sini masih agak putus-putus nih Minda. Halo Dr. Marlin. Halo, putus-putus banget nggak atau maksudnya masih bisa didengar? Halo, Dr. Marlin boleh tes juga? Suara saya terdengar jelas? Jelas nih, tapi jelas, agak dok. kayak robot gitu ya. Apa mungkin di koneksiku ya? Coba aku cek dulu ya. Oke, sudah oke. Oke sih Dr. Marlin. Jelas ya dok suaranya. Oke, halo apa kabar Dr. Marlin dan juga Minda? Baik, alhamdulillah. Oke, Minda lagi ada di rumah ya, kalau Dr. Marlin lagi ada di Maya Pada Hospital Tangerang? Iya. Iya. Oke, jadi kan hari ini kami akan berbincang-bincang nih mengenai sadari keterlambatan perkembangan pada anak. Nah, tapi sebelumnya Minda kan merupakan pasien dari Maya Pada Hospital Tangerang ya Minda? Betul. Iya. Nah, boleh diceritakan sedikit gak nih Minda waktu sebelum melahirkan Garfi itu bagaimana sih sharing-sharingnya melahirkan anak pertama, lalu memilih Maya Pada Hospital sebagai kepercayaannya Minda nih untuk melakukan persalinan di Maya Pada Hospital Tangerang. Oke. Sebelumnya dari karena aku milih Maya Pada sebenarnya dari awal ya, dari aku sebelum aku melahirkan ya. Aku hamil sekitar usia 2 bulan gitu. Aku tuh biasalah morning sickness-nya ibu-ibu hamil kan. Tapi yang aku alamin tuh parah banget. Aku tuh sampai nggak masuk makanan sama sekali. Seharian tuh nggak masuk makanan sama sekali. Even minum air putih pun aku muntah gitu. Nah akhirnya karena khawatir sama kondisiku saat itu kan suamiku itu kita ke rumah sakit aja deh. Nah, berhubung Maya Pada Hospital Tangerang itu dekat sama rumah orang tuaku, jadi kita ke Maya Pada akhirnya gitu. Terus waktu itu juga nggak sengaja sih ketemu dokter OBGYN-nya. Jadi sebelum sama dokter OBGYN-ku, dokter Philip, itu aku ada sempat periksa sekali. Tapi menurutku aku nggak cocok karena ya namanya pilih dokter OBGYN kan
memang cocok-cocokan kan ya. Terus aku emang berniat untuk ganti dokter, cuma belum tahu mau kemana. Nah, waktu aku masuk IGD itu, dokter jaganya bilang, Bu, dokternya cuma ada dokter Philip. Oh ya udah nggak apa-apa, yang ada aja gitu. Aku bilang gitu. Nah, setelah diperiksa sama dokter Philip, ditangani sama dokter Philip, terus aku ngerasa oh nyaman nih, cocok nih dokternya. Nggak, iya, aku tuh kan baperan ya orangnya. Kalau baperan tuh jadinya milih dokternya harus bener-bener yang kalau memberi nasihat tidak menyakiti perasaan gitu. Oh. Jadinya aku lanjut sama dokter Philip periksanya, dan aku sama Regen memutuskan ya udah deh kalau lahiran dibantu dokter Philip aja. Kebetulan kan dokter Philip di Mayapada. Waktu itu kan pandemi ya. Itu sempet khawatir tuh aku, aduh gimana ya dokter Philip nggak praktek lagi off praktek di Mayapada soalnya kan. Terus tapi akhirnya memang sudah jodohnya Garvi, dibantu lahirannya sama dokter Philip gitu sih. Oke. Milih Mayapada juga karena ya based on pengalaman waktu aku dirawat selama aku 2 kali masuk rumah sakitnya selama mual muntah itu 2 kali. Yang pertama tuh cuma 2 hari, yang kedua itu hampir seminggu dengan diagnosa yang sama. Iya. Betul. Oke, nah mungkin untuk Minda juga bisa sharing-sharing nih kepada Maya Friends juga, bagaimana sih memilih dokter obgyn yang mungkin sesuai sama kepribadian kita, atau mungkin dengan personality kita, atau gimana? Kalau aku dulu karena ketemu dokter Philip nggak sengaja, jadi berarti sarannya ya emang nggak apa-apa kalau misalnya ngerasa nggak nyaman sama satu dokter. Misalnya sudah cek ke dokter ini tapi kayak aduh kok dokter ini kurang begini ya, dirasa seperti itu. Atau seperti aku, dokter obgynku yang pertama tuh lebih ke yang galak gitu loh, kayak nggak apa-apa ini nggak usah dipantang, nggak apa-apa ini nggak usah dipantang. Tapi aku kayak loh, tapi kan ini kehamilan pertama aku nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku minta dibimbing, tapi dokter obgynku yang pertama tuh nggak bukan tipe yang kayak gitu mungkin. Jadi ya udah pindah-pindah dokter obgyn tuh nggak masalah asal masih di bulan-bulan awal sih. Jadi memang cari juga yang cocok sama kitanya juga ya, supaya kita juga betul. persalinannya ya, Minda ya. Oke, waktu persalinan kan memilihnya dokter Marlin nih sebagai dokter anak ya, dokter. Yeah. Nah, gitu bisa sharing nggak gimana nih konsultasi dengan dokter Marlin atau setelah persalinan, lalu juga setelah kesini-sininya kan juga pasti masih konsultasi dengan dokter Marlin ya? Masih. Milih dokter Marlin juga sama, nggak sengaja ya dok. Kan waktu itu aku tanya sama buka-buka di websitenya Mayapada. Aku cari tahu dokter anak yang ada di Mayapada siapa aja, terus aku direkomendasiin dokter Marlin. Jadi waktu aku melahirkan ya udah aku langsung bilang nanti kalau bisa dokter anaknya dokter Marlin ya gitu. Belum tahu track recordnya gimana karena jujur aja belum pernah ada teman atau kerabat yang sama dokter Marlin. Gitu. Oh gitu. Jadi rekomendasinya berdasarkan web aja. Jadi so far gimana nih untuk konsultasi dengan dokter Marlin? Cocok banget ya Minda? Cocok banget, anakku gendut luar biasa. Kalau nggak cocok sama dokternya nggak akan sepesat itu pertumbuhannya kayaknya. Oke, dokter Marlin juga boleh nih menanggapi sharing-sharingnya dari Indah. Dok, gimana selama ini kontrol dengan Garvi untuk perkembangannya, apakah baik? Oke, jadi sampai saat ini sih perkembangan Garvi itu sangat baik ya. Mulai dari segi berat badan, tinggi, panjang badan, lingkar kepala, dan tumbuh kembangnya memang benar-benar sangat bagus. Dan saya memang apresiasi sekali nih sama Mindanya Garvi, karena benar-benar telaten dan benar-benar ngomong anak itu ya dikasih tips apa dijalankan dan benar-benar sesuai gitu. Pas datang lagi saya amazing banget bahwa
wah, Garfi ini bagus banget dari badannya, semuanya bagus deh. Tumbuh kembangnya juga bagus. Jadi di satu sisi saya juga Alhamdulillah. senang banget sama Mindanya. Karena semua yang diajarkan, tipsnya diberikan, semuanya dieksekusi dengan sangat excellent banget. Alhamdulillah ya Jadi dok. Itu juga malu jadinya bukan dok. cuma bukan cuma karena kerja kerasnya Minda aja, juga ada dari Babarigen juga ya untuk bekerja sama ya Betul, Minda. betul. Regen Tadi cukup juga cukup sering banget siaga. ajak Garfi bercanda ya. Regen bagian yang bercanda-bercanda, bagian imajinasinya tuh sama babanya. Kalau sama Minda Oh. serius-serius bagian. Ayo kita makan, ayo kita belajar ini, ayo kita belajar ini. Ya, baik. Jadi selama anak pertama ini jadi so far aman ya, Minda. Alhamdulillah aman. Oke, nah mumpung Dan kita masih sekarang dibimbing ngobrol bareng. juga. Oh, karena kita lagi ngobrol bareng-bareng juga nih, mungkin Minda ada yang pengen ditanyakan ke Dokter Malin seputar tumbuh kembangnya Garfi nih. Bisa juga supaya kan Seputar sharing-sharing sama Maya Friends, mungkin dari pengalamannya Minda kayak gimana, juga mungkin ada yang mengalami hal yang sama dari Maya Friends nih, mungkin bisa di-sharing juga sama kita. aku karena aku selama Garfi lahir ini aku setiap bulan datang ke Dokter Marlin, jadi pertanyaanku agak sedikit nih dok. Karena aku selalu tanya, banyak tanya emang bawel. Perlu ya kalau misalnya untuk seorang ibu jadi bawel gitu, perlu ya dok ya? Perlu ya, kayaknya ya, karena aku semua ngerasanya. informasi itu akan diberikan pada saat maminya bawel. Mm-mm. Atau malah memang kalau nggak bawel, saya yang bawelin maminya. Iya paling aku Oke, mau tanya silakan. ini sih, mau tanya ini dok. Sekarang kan lagi ngehits tentang sensory play ya. Oh, Ya. Di sensory play. belakangan ini kan banyak di kalangan mamis-mamis, bunda-bunda dan ayah-ayah online tuh mengenai sensory play. Aku tuh dulu tahu sensory play juga dari influencer yang anaknya dikasih sensory play dari usia, aku kurang tahu sih mungkin, tapi dari ciri-ciri anaknya tuh sepertinya 9 atau 8 bulan ya. Nah, Garfi ini kan besok itu usianya pas 8 bulan. Nah, aku pengen tanya sama Dokter Marlin, sebenarnya efeknya si sensory play ini untuk pertumbuhan anak itu seperti apa sih? Maksudnya kayak memang sengefek itukah atau sebenarnya cuma sama aja kayak dia main biasa? Sama aku pengen tanya sensory play yang sekarang tepat buat Garfi itu arahnya kemana gitu? Penting banget tuh sensory play, apalagi lagi zaman pandemi kayak gini ya. Betul. Bunda-bunda kan pasti harusnya lebih kreatif gitu di rumah ya, supaya untuk menghabiskan energi anakku juga karena anakku tidak berhenti-berhenti. Silahkan Dokter Marlin untuk dijawab dok. Oke. Jadi untuk perkembangan sensori itu kan sudah sebenarnya dimulai dari sejak dia lahir ya. Jadi sensori itu atau indera peraba itu adanya di telapak tangan. Itu adalah permulaan daripada perkembangan sensori seorang anak. Nah makanya kadang kalau ada yang datang untuk periksa setelah usia 1 bulan, saya suka bawelin. Kalau dipakein sarung tangan kayak gitu kan, saya bilang buka aja, lepas aja. Kenapa dok? Kok nggak boleh? Soalnya dia suka banget garuk wajah dan lain-lain. Saya bilang karena itu adalah permulaan daripada perkembangan sensori alias peraba, indera peraba, di mana anak akan belajar untuk merasakan sensasi seperti panas, dingin, ya, kasar, halus, atau misalnya basah, dan seperti itu semuanya. Nah, apabila kita terus menghalangi indera sensorinya dengan pemakaian sarung tangan, bisa menjadi keterlambatan di kemudian hari. Makanya sensory play itu sangat diperlukan karena anak itu dinilai tidak hanya dari segi, jadi perkembangan itu Minda dan Maya Friends itu tidak hanya dari misalnya bahasa, tidak hanya dari motorik kasarnya,
tapi kita juga nilai dari motorik halusnya dan personal sosialnya. Nah, untuk sensori dia masuk di motorik halus, ya. Jadi lebih ke arah organ yang lebih kecil, ya. Jadi kalau untuk bermain anak usia 6 bulan, biasanya dia masih refleksnya menggenggam. Nanti lama-lama di atas usia 6 bulan, ada permainan sensori yang mana dia harus mengambil pom-pom yang berwarna-warni, yang akan dimasukkan ke dalam gelas yang lebih kecil. Atau setelah dia masukkan benda yang lebih kecil ke dalam gelas, dia akan berusaha untuk memakai tangannya, ya, yang kecil ini mencapit untuk mengambil mainan. Nah, itu juga bagian daripada motorik halus atau permainan sensori. Nah, benda yang diambil juga permukaannya dianjurkan tidak terlalu licin, ya, supaya dia masih bisa untuk ambil. Karena kalau terlalu licin, dia nggak bisa ambil. Lama-lama anak jadi frustasi, jadi hati-hati. Kemudian permainan untuk anak usia 9 bulan, Garfi kan udah mau 9 bulan. Iya nggak, Minda? Besok 8 sih, Dok. 8 bulan. 8 ya, Minda. Oke, berarti dia udah bermain untuk misalnya dari makanan aja deh, ya, dia mengambil makanan. Itu juga kan salah satu rangsangan sensori, ya, untuk dia merasakan, oh makanan ini ternyata kalau dikasih misalnya dalam bentuk buah-buahan, oh dingin ya, rasa di tangan tuh dingin ya. Atau misalnya Minda juga bisa memperkenalkan sesuatu permainan seperti, aku mau tahu ini halus, ini kasar. Nah, sekarang dia dikasih misalnya krim yang ditaruh di tangan dia, dan dia aduk-aduk kayak gini. Jadi dia merasa ya, oh licin ya, oh ini licin ya. Jadi dengan sendirinya merangsang persepsi seorang anak sehingga dia lebih kepintarannya lebih meningkat lah kalau permainan sensori. Kayak gitu. Ya, jadi memang sangat-sangat tepat sensori itu diberikan di usia di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan ya, Dok ya. Oke. Jadi selama makan juga bisa tuh ya, Dok ya, melatih sensorinya anak juga gitu ya, Dok ya. Betul. Berarti kalau Garfi tuh sekarang kan suka ini ya, Dok. Makanannya suka dia masukin tangannya terus dia ambil gitu loh, Dok. Kayak gitu tuh nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, karena dia belajar kan, belajar tekstur juga kan. Jadi dia merasakan sensasi, belajar tekstur, kemudian otaknya akan memproses itu, menjadikan itu suatu persepsi bahwa apa yang dia ambil itu ternyata juga kalau dia masukin ke dalam mulut ada rasanya, ada enaknya dibandingkan dengan dia masukin mainan ke dalam mulut. Gitu. Jadi lama-lama dia akan membentuk persepsi dan dia mengerti bahwa ternyata kalau saya ambil sesuatu dari mangkok yang berisi makanan itu enak, bisa dimakan. Sedangkan saya ambil sesuatu yang keras, saya isi di dalam mulut, misalnya permainannya lah ya, wah ini nggak enak, nggak bisa dimakan gitu loh. Nanti lama-lama dia ngerti bahwa oh permainan ini nggak bisa dimasukin di mulut, yang ini bisa. Jadi Maya Friend untuk anak yang suka makannya sambil berantakan itu nggak apa-apa ya, Dok ya? Itu juga sebagai sarana pembelajaran dari anak ya, Dok? Kotor itu bagian daripada pembelajaran. Dibandingkan kita maunya rapi, bersih, ya tunggu aja kalau anaknya udah gede ya. Kan masih bisa diulang. Perkembangan dan pertumbuhan itu di masa usia terutama di 2 tahun pertama kan kita nggak bisa rewind ya. Jadi benar-benar kita harus usahakan yang terbaik benar-benar diberikan kepada anak kita supaya tumbuh kembangnya optimal dan bagus banget di kemudian hari. Jadi Maya Friends, apalagi yang bapak-bapak ya, istrinya udah ngajakin makan tiap hari berantakan, harus dibawa pergi tuh istrinya tuh tiap weekend berarti ya. Biar nggak stres di rumah. Oke. Nah, Dokter Malin, ini kan tadi kita juga udah ngomongin tentang tumbuh kembang anak ya, Dok ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih, Dok, sebenarnya masalah tumbuh kembang anak tuh selama hampir beberapa tahun ini gimana, Dok? Apa aja sih sebenarnya masalah-masalah yang bisa dialami oleh anak gitu, Dok? Jadi masalah tumbuh kembang ini sangat luas banget ya.
Jadi kita tidak hanya terbentur kadang pertanyaan berupa, ini pertanyaan dari Minda ini bagus banget tentang sensori. Jadi keterlambatan sensori pun ada. Itu juga termasuk dalam salah satu gangguan tumbuh kembang. Tidak hanya yang kita tahu keterlambatan bicara atau speech delay. Jadi semuanya lebih fokus ke bicara. Kan kita tahu ada gangguan bahasa, ada gangguan motorik kasar, ada gangguan motorik halus, ada gangguan personal sosial, dan ada juga yang lainnya, misalnya keterbelakangan mental dan lain-lain. Itu juga salah satu gangguan tumbuh kembang. Jadi benar-benar pertama, usahakan melakukan stimulasi yang sangat baik disertai dengan pemberian nutrisi yang baik. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa tahu anak ini terlambat untuk tumbuh kembang itu mulai dari umur berapa ya, Dok? Keterlambatan tumbuh kembang dimulai dari usia berapa ya? Jadi kita mungkin semua friends pengen tahu nih kira-kira anak saya terlambat untuk tumbuh kembang itu ciri-cirinya seperti apa dan mulai dari umur berapa supaya lebih memperhatikan gitu, Dok. Oke. Kan sebenarnya kita punya patokan ya, misalnya anak di usia 6 bulan. Usia 6 bulan kan harusnya sudah mulai bisa tengkurap, misalnya tengkurap bolak-balik. Tapi di usia 6 bulan misalnya anak ini masih belum bisa tengkurap bolak-balik ya. Nah, itu juga kita bisa bilang ada sedikit keterlambatan. Atau anak ini pada saat kita panggil dia tidak menoleh ya, jadi cuek gitu loh. Nggak boleh juga ya, karena takutnya apa jangan-jangan ada gangguan pendengaran. Atau jangan-jangan dia mengalami gangguan tumbuh kembang seperti mengarah ke autism, itu juga bisa. Jadi benar-benar sangat luas. Makanya kunjungan ke dokter spesialis anak itu udah benar banget ya, kayak Minda itu tiap bulan tuh datang. Kenapa? Karena dia sangat antusias banget untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan Garfi. Nah, itulah kita gunanya dokter spesialis anak selalu ada setiap saat. Atau ya perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dari Maya Friends. Betul. Apalagi kalau misalnya anak pertumbuhan perkembangannya kan kayak kerasnya cepet banget ya, Dok ya? Ya. Dan kadang-kadang kan ada orang tua yang agak denial ya pada saat kontrol. Kita ngomong, saya bawel. Saya bilang ini terlambat gini, nggak terima. Nah, itu juga kadang di satu sisi saya sedih, tapi ya di satu sisi saya nggak bisa memaksa bahwa ke orang tuanya bahwa ini ada sesuatu loh yang memang harus emergency diperiksakan gitu. Oke, jadi untuk Maya Friends mungkin harus lebih sering lagi untuk konsultasi ke dokter spesialis. Kalau untuk di Maya pada Hospital Tangerang, Poli Ibu dan Anaknya juga ada jalur khusus nih ya, Dok ya. Indah juga mungkin udah ngerasain tuh. Iya, aku ngerasain itu salah satu yang apa ya belakangan selama pandemi itu nyaman buatku karena kalau aku harus periksain Garfi, jadi nggak takut gitu loh. Karena memang si jalurnya tuh terpisah. Nggak nyampur sama sekali, jalurnya terpisah dan direct langsung, jadi nggak ngelewatin lorong-lorong banyak gitu. Jadi untuk Maya Friends yang belum tahu, di Maya pada Hospital Tangerang ini Poli Ibu dan Anak itu memiliki jalur khusus nih Maya Friends. Jadi untuk pasien-pasien yang ingin kontrol kepada dokter spesialis anak itu silahkan ke Poli Ibu dan Anak karena jalur itu sudah terpisah, jadi aman. Selama pandemi ini jangan khawatir ya Maya Friends. Nah, ini aku tadi beberapa baca nih ada testimoni juga dari dokter Marli dari @Cindy Marcelia Putri, ada Minda Tos, kita dengan dokter objin yang sama dan spesialis anak yang sama juga. Memang dokter the best banget. Terus ada juga nih dari A.Tix, emang dokter Marli the best sih, sabar dan telaten banget. Ada lagi nih satu lagi dari Andini Bimo, dokter Marlin the best, anak pertama 5 kali ganti dokter anak, akhirnya ketemu dokter Marlin cocok banget sampai sekarang anak kedua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin banyak ya nanti di Maya pada Hospital Tangerang. Silahkan ke Poli Ibu dan Anak. Oke, ini kan kita akan ada question and answer nih dokter Marlin dan juga Indah. Mungkin nanti akan bisa ditanyakan dan dijawab ya pertanyaannya. Sebentar, tunggu.
Kak Tara. Oh bisa. Oke. Dari @riri putri Riri underscore putri underscore kirana underscore. Oh ya Dokter Malik nih kita ada pertanyaannya dari Instagram feed dan dari Instagram live dan juga nanti Indah juga kemarin sudah membuka pertanyaan ya Indah ya. Iya, aku Indah. ada buka question and answer kemarin. Mm-hmm. Aku ada siapin pertanyaan dari teman-temanku. Oke, untuk dari followers Minda juga sudah ada pertanyaannya, nanti juga bisa ditanyakan. Ini yang kali ini akan saya tanyakan dari Instagram feed ya, Dokter Marlin, dan juga Indah mungkin bisa di-sharing pengalamannya. Dari @riri_putri_kirana_. Hai dokter, saya ingin bertanya, seberapa banyakkah keterlambatan pertumbuhan pada anak? Dan bagaimana mengatasinya jika anak sudah terlanjur dikategorikan sebagai anak yang mengalami keterlambatan perkembangan? Karena anak saya sendiri dari postur tubuh memang tidak gemuk dan di grafik KMS ada di garis hijau muda dan pernah nyaris di garis kuning. Akan tetapi dari perkembangan cara bicara dan sosial cukup baik, bisa dibilang hiperaktif. Hanya perkembangan badan memang tidak sebesar anak-anak seusianya. Terima kasih dokter dan Minda. Silahkan dijawab Dokter Marlin. Jadi Maya Friends dan Minda juga harus tahu bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu dua hal yang harus berjalan beriringan. Tidak boleh hanya bertumbuh tapi tidak berkembang, atau dia berkembang tapi tidak bertumbuh. Berarti untuk kasusnya si yang bertanya tadi dari mami siapa tadi? Riri ya. Jadi sempat katanya KMS-nya berada di kuning, bahkan kalaupun dia catch up sudah bagus dia catch up karena dia ada di grafik hijau muda. Tetapi itu kan dari segi berat badan saja, tidak dibilang dari segi tinggi dan dari segi lingkar kepala. Jadi anak harus dipenuhi nutrisinya ya, dan tentu saja memberikan stimulasi yang terbaik di 1000 hari pertama. Apabila sudah terdiagnosa mengalami gangguan tumbuh kembang, ingat ya, jadi dia dari segi bicara dan tadi motorik kasarnya baik, tapi bagaimana dengan perkembangan kognitifnya? Kita melupakan bagian perkembangan dari kognitifnya. Ia dari segi berkembang seperti terlihat anak seperti biasa, lari dan lain-lain. Tetapi pada saat kita berikan task atau kita berikan tugas bagi anaknya, itu dia tidak bisa problem solving. Kenapa? Karena mungkin undernutrisi di 1000 hari pertama yang menyebabkan gangguan kognitif. Jadi agak sedikit lambat. Jadi jangan pernah berpikir, ya udah yang penting anaknya sehat aja, nggak sakit. Yang penting dia udah lari, udah jalan seperti dengan anak yang lain. Tetapi kita melupakan perkembangan otaknya. Itu yang selalu saya bawelin ke ibu-ibu. Ke Maya Friends yang pernah mungkin bertemu saya. Saya kadang terasa sedih banget, apalagi kalau melihat anaknya undernutrisi. Itu nggak boleh dalam kamus kami gitu loh. Karena kita adalah pejuang nutrisi, dokter anak garda terdepan untuk memperbaiki nutrisi anak Indonesia. Jadi tidak boleh sama sekali kita skeptis, ya udah yang penting sehat, ya udah yang ini begini-begini aja. Tidak boleh. Jadi seorang ibu tuh harus bawel karena kita membesarkan generasi yang akan membawa kita lebih dari kita. Ya, benar-benar generasi berikutnya adalah generasi yang sangat-sangat luar biasa teknologinya. Bagaimana menggunakan teknologi yang canggih kalau dia secara kognitif tidak mampu? Jadi hati-hati banget. Kalau bisa sih dipisahkan anaknya, karena udah mengalami gangguan perkembangan. Jadi kepada Maya Friends nanti bertanya dari @ririan_kirana, mungkin juga bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis anaknya ya untuk kondisinya. Oke, selanjutnya dari @nurlaeli. Halo Maya pada Hospital, saya ingin bertanya, apakah jika anak speech delay dan terlambat disadari atau ditangani akan berbahaya pada perkembangannya? Lalu bagaimana pola asah yang benar sebagai ibu agar tidak terlambat menyadari tumbuh kembang anak? Terima kasih dokter. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Oke, ini kita ulangi ya. Apakah jika anak yang speech delay dan terlambat disadari akan berbahaya pada perkembangannya?
Lalu bagaimana pola asuh yang benar sebagai ibu agar tidak terlambat menyadari tumbuh kembang anak? Begitu dok. Harus rajin kontrol. Ya, jadi apabila ibu itu pasti memiliki insting yang paling hebat, bukan dokter anaknya, bukan. Pada saat ibu meminta anaknya dibawa ke dokter spesialis anak, itu pasti ada sesuatu. Jadi silakan datang dan mengontrol anak Anda sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya kebutuhan anak ini di mana. Dan ingat, speech delay itu hanya keterlambatan bicara. Tetapi kita tidak berbicara hanya dengan keterlambatan bicara. Karena keterlambatan bicara itu ada lagi yang namanya gangguan bahasa. Nah, itu beda lagi. Jadi, kita tidak hanya bisa bilang, oh ini speech delay, nggak bisa. Kita harus klasifikasikan, ini speech delay yang biasa atau dia ada gangguan bahasa. Sehingga bisa terapinya bisa lebih optimal dan itu kan harus tim ya. Jadi saya sebagai misalnya dokter spesialis anak sebagai ujung tombak pertama yang bisa untuk mendeteksi dini. Kita sebut deteksi dini. Kemudian kita akan memiliki tim berupa bekerja sama dengan dokter spesialis rehab medik. Ya, rehabilitasi medik, di mana dokter rehabilitasi medik memiliki bagian yang sangat penting dalam menentukan terapi di kemudian hari. Jadi kami ini adalah tim. Jadi jangan hanya berpikir bahwa oh kok dokternya kok konsulnya ke bukan karena saya mau lepas tetapi karena kami tim. Ya, jadi harus diingat bahwa itu ada beberapa tahapan. Dan speech delay pun harus dinilai. Pertama kayak gini. Minda kan dulu waktu Garfi lahir kan kita ada sempat melakukan mungkin pemeriksaan pendengaran juga kan. Yeah. Dan juga ada pemeriksaan hormon tiroid ya. Dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian daripada screening yang sangat penting di usia awal. Nah, jangan-jangan dia terlambat bicara karena gangguan pendengaran. Jadi kalau dianjurkan untuk lahirnya di rumah sakit yang agak besar dan memiliki alat yang komplit, kita juga tim dengan dokter spesialis THT yang akan melakukan yang namanya screening pendengaran di usia pada saat bayinya lahir atau minimal di bawah 3 bulan. Karena kita mau catch atau kita mau tangkap dari awal apakah anak ini memiliki gangguan pendengaran sehingga bisa dikoreksi dan tidak mengalami keterlambatan yang lebih parah lagi gitu. Makanya pada saat lahir bawel banget ya saya ya menyedar ya. Ada ini periksa darah 48 jam. Ya semuanya tuh buat tumbuh kembang anaknya, bukan buat saya, tapi buat Mindanya dan buat Maya Friends punya generasi penerus. Betul. Gitu. Tadi kalau misalnya dokter Marlin bilang ya ibunya pasti yang paling pertama tahu ya karena tiap hari di rumah sama anaknya. Betul. Ya dok ya. Pasti. Insting yang paling gede banget tuh dari ibu, dari bundanya pasti. Jadi memang sebagai orang tua kita harus lebih perhatian lagi terhadap anak kali ya dok ya. Betul. Ini ada dokter Philip nih ya. Awalnya dokter Philip join dia hari ini dokter Philip. Oke, lanjut ya dok ya untuk pertanyaannya. Ada dari @yunia_kartika Dewi. Dear Maya Pada Hospital, saya full time working mom dan 2 anak diasuh nenek kakek. Apa indikator perkembangan intelijensi anak usia batita dan balita? Apakah otak adalah satu-satunya kunci keberhasilan perkembangan anak sehingga wajib diberikan nutrisi otak omega 3, omega 6 dosis tinggi sejak usia dini di 1 tahun? Terima kasih. Oke. Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi memang otak itu memiliki jadi metabolisme seorang anak ya, terutama di 2 tahun pertama itu adalah metabolisme lemak ya, metabolisme untuk perkembangan otak. 50-60% kebutuhannya adalah lemak ya, lemak tambahan. Jadi kadang juga saya bawel nih untuk pemberian empasi, harus begini berapa sekian gram, sekian mili ya. Kenapa? Itu buat mencukupi nutrisi harian si kecil ya yang akan mulai empasi. Tetapi harus diingat, perkembangan otak seorang anak dimulai sejak dari kandungan.
Jadi dokter Philip pasti yang paling tahu nih. Pembentukan otak sudah dimulai dari usia 2 minggu. Persarafannya sudah terjadi. Jadi 1000 hari pertama dihitung dari hari 0 kehamilan. Dari hari pertama dia hamil. Sehingga nutrisi harus dipenuhi pada saat kehamilan. Sehingga kita tidak pontang-panting untuk memberikan dosis tinggi DHA, dosis ini, dosis itu, untuk mempertahankan metabolisme otaknya. Lah, kan juga diberikan empasi yang tepat dan sesuai dengan komposisinya. Sehingga harusnya perkembangan otaknya bagus gitu loh. Jadi, perkembangan kognitif seorang anak dimulai sejak usia 2 minggu ibu-ibu hamil. Jadi itu juga berhubungan dengan nutrisi pada ibu hamil yang dari dokter kebidanan. Ya dulu pengalaman saya sama dokter Philip juga gitu. Benar. Jadi kita adalah tim untuk menciptakan generasi yang benar-benar generasi maju. Oke. Betul. Mungkin nanti kita juga akan ada sesi kali ya sama dokter Philip di kemudian hari. Nanti kita atur ya waktunya untuk Instagram live lagi nih Minda ya. Nanti kita coba ajak dokter Philip untuk sharing-sharing informasi dan juga pada Maya Friends. Oke. Siap. Oh, Minda mungkin bisa diberikan pertanyaannya Minda untuk supaya kita bisa sharing-sharing di sini hari ini. Aku mau. Ini pertanyaannya dari followersnya Minda nih, kemarin Minda udah memberikan pertanyaannya di IG story-nya. Udah banyak nih katanya pertanyaan yang masuk melalui Minda. Jadi ini akan ditanyakan langsung oleh Minda kepada Dr. Marlin ya. Silahkan Minda. Dok, salah satunya ada yang tanya sama aku gini, kemarin kan Garfi tuh baru empasi ya. Garfi tuh termasuk anak yang cepat empasi ya dok? Iya. Karena di usia Garfi 5 bulan, Garfi sudah bisa duduk tegak tanpa bantuan, maksudnya tanpa sanggahan gitu. Terus ini ada yang nanya, dok, kalau anak umur 6 bulan tapi belum bisa duduk, apa perlu ditunda empasinya dok? Oke. Pertanyaan yang tricky banget nih. Jadi untuk anak yang belum bisa, maksudnya belum bisa duduk ya, duduk tegak ya. Oke. Sepertinya gitu dok pertanyaannya. Oke. Jadi kita biasanya kalau kunjungan ke dokter anak, kita akan menilai pada anak usia 4, 5, atau 6 bulan. Pada saat kita mengangkat bayinya, itu kepalanya ikutan mengangkat atau tidak. Jadi kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan seperti itu dan kepala bayi pada saat kita angkat, dia ikutan mengangkat, berarti kekuatan otot-ototnya sudah bagus. Tetapi pada saat kita angkat kepalanya, dia mengalami yang namanya head lag. Jadi kepalanya tertinggal, ya, jatuh ke belakang. Nah, berarti anak tersebut mengalami gangguan perkembangan. Ada baiknya sebelum memulai empasi, sebaiknya kontrol ke dokter spesialis anak terdekat agar dinilai kesiapannya. Berarti kemungkinan besar belum siap, Minda. Jadi ada baiknya disarankan untuk konsultasi dulu sebelum memulai empasi. Jangan-jangan stimulasinya salah, itu juga bisa. Oke. Terus takut untuk ngangkat badannya sehingga dia merasa masih kurang kuat. Tapi padahal kalau kita ngangkatnya benar dengan stimulasi yang benar, harusnya sih enggak kayak gitu. Lanjut lagi dok, ada pertanyaan. Sebentar. Nah, ada yang tanya gini, namanya, ini seorang ayah, namanya Herman Andromeda. Dok, apakah jadwal imunisasi bayi yang lahir prematur dengan bayi yang lahir cukup bulan itu berbeda? Oke. Kalau untuk yang prematurnya berapa minggu dulu? Kalau prematurnya misalnya 32 minggu atau prematur 30 minggu, ya tentu saja kita harus sesuaikan dengan usia koreksi. Kemudian kita sesuaikan dengan berat badannya. Karena ada imunisasi yang harus misalnya seperti hepatitis B, kita harus tunggu dulu minimal berat badannya sekitar kurang lebih 2 kilo. Baru kita bisa berikan. Jadi memang ada untuk awal-awal akan ada sedikit keterlambatan.
Tetapi setelah dia mencapai usia kronologis, itu akan diberikan sesuai dengan usia seperti bayi normal. Oke. Dokter Malin, tapi kalau misalnya lahirnya normal nih usia HPL-nya gitu ya, tapi berat badannya nggak sesuai juga itu belum bisa divaksin kan ya dok ya? Oh iya, tetap bisa karena dia bayi cukup bulan. Kecuali berat betul. badannya masih di bawah 2 kilo, tetap sama. Vaksin hepatitis B masih belum bisa diberikan sampai dia sampai dia berat badannya kurang lebih 2 kilo. Berarti juga harus diperhatikan tetap tuh ya dok ya pertumbuhannya. Betul banget. Oke, boleh lanjut Minda, satu pertanyaan lagi mungkin ya, nanti kita akan masuk lagi ke pertanyaan ada satu lagi nih cukup panjang nih dok, dari Khofifah New nama Instagramnya. Dia nanya, kata orang stunting itu terjadi akibat anak makannya sedikit atau stunting itu cuma mempengaruhi tinggi badan aja. Terus kalau misalnya stunting itu cuma bisa diperbaiki saat masih bayi kah atau nanti masih bisa diperbaiki gitu dok? Oke, jadi ini lebih ke arah pertumbuhan ya. Jadi stunting itu adalah kekurangan nutrisi yang kronis, dimulai sejak dari kehamilan atau di 1000 hari pertama. Apabila seorang anak mengalami kekurangan nutrisi yang lama, tentu saja beratnya tidak bertambah. Dan itu akan mempengaruhi panjang badan dan tinggi badan di kemudian hari. Plus jangan lupa lingkar kepala. Ya, jadi kita akan selalu mengukur berat, tinggi badan atau panjang badan pada anak di bawah 1 tahun dan lingkar kepala di 2 tahun pertama. Dan itu sangat wajib kita lakukan untuk menilai untuk menilai pertumbuhannya. Karena kalau tidak sesuai, pasti dibawerin lagi. Nah, apabila sudah mengalami stunting, pertama, ya pasti saya sedih. Kedua, saya harus membeberkan semua fakta yang bisa mengarah ke stunting. Apa saja sih komplikasinya? Karena undernutrisi, pasti nutrisi otaknya terganggu. Seperti yang saya sudah bilang di awal, pasti kognitifnya berkurang. Tapi secara dari motorik kasar, ya, dari perkembangan mungkin bahasanya, dia masih bagus. Tetapi untuk mungkin problem solving di kemudian hari, dia tidak mampu. Nah, jangan lupa, seorang anak itu harus memiliki nutrisi berupa 2 macam. Makronutrisi, ya Minda pasti tahu ya, karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang cukup, dan mikronutrisi. Salah satunya adalah zat besi dan juga multivitamin. Jadi kalau dikasih, ngapain sih dokter ini kasih vitamin mulu? Mau jualan vitamin kali ya? Padahal bukan itu kita maunya, ya. Bukan, buat apa saya jualan? Saya ini sebagai ujung tombak atau salah satu bagian terkecil ujung tombak untuk meningkatkan kesehatan anak Indonesia dengan cara apa? Membeberkan semua yang kita tahu. Betul. Gitu. Dan satu saya pesan, tidak boleh terlalu banjir informasi, baca sana sini, akhirnya sesat sendiri. Setelahnya nyesel di kemudian hari karena anaknya jadinya undernutrisi, stunting. Bisa diperbaiki nggak tinggi badan di kemudian hari? Susah. Di atas 2 tahun susah. Jadi perbaikilah nutrisi di 1000 hari pertama. Untuk supaya nggak jadi stunting. Betul. Jadi kalau misalnya Dokter Marlin nggak jualan vitamin kok, anak saya jarang dikasih vitamin. Baru sekalinya dikasih vitamin. Bagus banget BB-nya. Karena misalnya memberikan makanan yang bervariasi. Nah, itu juga salah satu aspek yang penting. Anak itu butuh sesuatu yang bervariasi. Jangan hanya, pokoknya makanan utamanya nih salmon. Salmon tiap hari. Lah emangnya ikan kembung nggak enak? Emangnya ikan lele nggak enak? Jadi tidak bervariasi. Akibatnya ya anak di kemudian hari GTM, nggak mau makan karena yang mungkin menunya itu aja. Tapi kalau aku lihat Mindanya nih, menunya Garfi ganti-ganti nih sehingga Garfi makan dan BB-nya bagus banget. Setiap hari saya ganti dok.
Minda jago masak ya, enak berarti makanannya untuk buat Garfi. Kayaknya emang saya pinter gendutin orang deh daripada Oh, ngurusin orang. ya, Babarigen juga ya jadinya. Oke dok, jadi kalau misalnya emang informasi yang didapatkan oleh Maya Friend mungkin juga perlu di cross check lagi untuk ke dokter spesialis anaknya karena belum tentu cocok dengan anaknya gitu ya dok ya. Betul. Iya. Oke, ini kita akan membacakan pertanyaan dari Instagram Live nih dok. Ada banyak banget tadi yang nanya, ada yang pengen ditanyain banget nih. Jadi kita akan tanyakan ya kepada dokter Marlin. Dari @aida Firdanita, dok mau tanya gimana caranya menstimulus anak agar tidak mengalami speech delay. Stimulasi anak biar nggak speech delay. Jadi bawel-bawel lah sama anaknya, ya ajaklah dia bicara. Kemudian apabila si anaknya sudah mulai bisa ngomong, misalnya dia mau berkata kayak mam, artinya makan mungkin ya. Jadi kita harus memperbaiki katanya, jangan ikutan oh mau mam, ya enggak gitu. Kita ngomongnya, oh ya mau makan ya. Jadi perbaikilah katanya, ya supaya di otaknya tertanam bahwa oke, mam itu adalah makan, ya. Dan harus tahu bahwa perkembangan bahasa itu juga penting. Jadi apabila misalnya usia 1 tahun dia masih ngomong tapi tidak ada satu kata pun yang bisa dimengerti sampai usia 16 bulan. Ya, kayak tetapi dia punya kontak mata. Nah, itu berarti dia kemungkinan speech delay yang ringan aja. Jadi telat ngomong. Bukan berarti gangguan bahasa, tapi tetap harus datang untuk konsultasi. Oke. Jadi kalau misalnya Maya Friends mungkin jangan malah ikutan ngomong mamam gitu ya dok ya, karena kita biasanya suka gitu anaknya ngomong mamam kita jadi ih gemes gitu pengen ikutan ngomong itu gitu. Padahal mama makan. Jadi setelah dia lama-lama dia jadinya cadel. Oke. Jadi emang harus kitanya memperbaiki ya dok ya. Benar, kitanya harus benar dulu supaya ngomongnya di kemudian hari juga benar. Oke. Dan jangan lupa kalau ngomong kontak mata ya, jangan misalnya anaknya lagi main di ujung sono di ruang tamu, mamanya lagi di dapur, terus ngomong gini, jangan, nggak boleh. Tapi anaknya nggak lihat mamanya, cuma dengar suaranya. Anaknya cuma, hah? Dengar aja, tapi tidak melihat ekspresi kita yang ketakutan karena dia misalnya mau loncat dari sofa. Ya kan? Nah itu adalah bagian dari komunikasi. Dengan memperlihatkan kita ekspresi kita, itu juga salah satu komunikasi loh pada anak. Jadi harus kita kayak ibu guru lah, ibu guru TK. Jadi halo dek, selamat pagi. Ya gimana? Tidak ada semangatnya. Jadi kayak halo, kayak Babarigen tuh bagus tuh. Halo Gavi, hai sayang. Itu adalah stimulasi yang baik loh. Karena Abah Raffi benar-benar intonasinya tepat ya. Dan seperti seorang guru. Jadi itu udah bagus banget. Ya. Jadi bagi orang tua juga jadi belajar lagi ya dok ya sama anaknya malah. Oke lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya dari @Vinda Yosefin. Hai dokter, untuk usia toddler selain sensory play, tadi sensory play, permainan stimulasi apalagi yang bisa berpengaruh kuat untuk meningkatkan perkembangan sensori, kecerdasan, psikomotorik, dan kognitif anak? Silakan dok. Puzzle, ya, itu untuk memorize, ya, memorize. Kemudian permainan balok, menyusun balok. Nah, hati-hati kalau nyusun baloknya. Kalau idealnya nyusun balok kan harusnya ke atas, menumpuk ke atas. Tetapi kalau anaknya malah lebih mengarahkannya jejerin atau menderetkan, hati-hati itu mungkin gangguan perkembangan juga. Ya. Jadi dari segi permainan saja kita juga harus tahu bahwa ada beberapa yang mengalami gangguan, ya. Terus untuk permainan lainnya ya mungkin suara-suara, ya suara binatang. Atau yang paling sering yang saya bilang kayak gini, lah jangan perkenalkan sesuatu yang tidak pernah dilihat secara real, gitu loh. Jadi perlihatkan sesuatu yang real. Misalnya, oh ini buat apel loh, ini apel. Dia pegang, dia lihat, oh warnanya merah ya.
oh ya bentuknya agak bulat nih ya. Wah, kalau diraba kulitnya licin. Itu salah satu permainan sensori juga. Iya kan? Dengan mengasah juga keahlian matanya dia. Atau misalnya dipegangin kacamata mamanya atau omanya. Wah, ini kacamata nih. Nggak bisa nih kalau pecah. Aduh, beli lagi mehong. Bilang mehong ke anaknya. Mahal, jadi nggak boleh dibanting. Ya, wah ini kacamata. Jadi sesuatu yang real. Jangan ya, ini singa. Tapi anaknya juga belum pernah ke kebun binatang. Bentuk singanya dia cuma lihat secara animasi ataupun dari permainan boneka singanya. Iya. Karena dia nggak tahu nih, ada atau tidak di dunia nyata. Iya nggak? Jadi yang real aja. Atau misalnya nih, wah ini botol. Botol, wah bentuknya bulat, warnanya biru, wah ada isinya air. Jadi sesuatu yang real diajarkan, ya. Simple aja, jangan dibuat ribet. Jadi kita bisa menggunakan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita ya dok ya. Jadi nggak perlu beli mainan juga sebenarnya. Nah, sekarang kan lagi trendingnya nanam tuh, aglonema, wah semuanya ditanam. Hijau-hijau juga ya, kan belajar warna. Belajar juga, oh ini daun. Ada yang warnanya hijau, ada yang warna putih, ada yang warnanya macam-macam deh. Iya. Salah satu pembelajaran loh. Iya, Maya Fresh juga bisa berhemat, gak usah beli mainan kan ya jadinya. Itu prinsip yang saya sedang anut saat ini. Oh betul. Apalagi kalau udah berumah tangga kan ya, aduh itu penting banget. Oke, karena ujung-ujungnya tuh nggak mainan dia yang dia tertarik, pasti benda-benda yang sering kita pegang, remote AC. Iya. Bener banget. Dan remote AC-nya dimasukkan ke mulut. Iya. Handphone dong sekarang tuh mulai handphone ya, karena mungkin ngeliat Minda sama babanya pegang handphone gitu, dia udah mulai pukul-pukul, handphonenya dipukul. Hati-hati ya, rusak. Oke dok, mungkin ini akan ada satu pertanyaan lagi nih dok, karena kan waktunya juga kita terbatas ya, Dokter Marlin dan juga Minda. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari @2020 Riamelo. Dok, saya pernah dapat sharing kalau nutrisi anak jangan lihat per hari tapi per minggu. Apakah itu benar ya dok? Misalnya hari ini dia gak mau makan sayur, tapi besok atau lusa dia makan sayur. Apakah gizinya itu sudah tercukupi? Mohon solusinya dok. Oke, kalau untuk gizi kan nggak hanya sayur ya. Sayur itu sumber serat, sumber vitamin, dan antioksidan. Jadi nutrisi itu harus lengkap ngomongnya. Kadang kita ngomongnya nutrisi bintang. Bintang apa dulu nih? Bintang kecil di langit yang biru. Enggak, ya. Tapi nutrisinya menu lengkap. Harus ada karbonnya, protein, lemak, sama serat yang cukup. Hari ini mau makan sayur, besok nggak mau makan sayur, ya nggak apa-apa. Namanya bosen, ngapain kita paksa? Sekarang saya tanya, pada saat dia nggak mau makan sayur, hari itu mamanya makan sayur nggak? Mungkin mamanya nggak makan sayur hari itu. Karena anak kan mengcopy apa yang kita lakukan, melihat. Anak itu sangat visual banget loh. Jadi kalau dia lihat mama papanya jarang makan sayur, ya jangan kita paksa dia mau makan sayur. Kenapa? Karena yang dia mencontoh orang tuanya gitu loh. Nah, orang tuanya nggak makan sayur, makannya martabak, makannya gorengan. Ya pasti yang dia pengen adalah apa yang dimakan orang tuanya. Jadi, maksa bener deh pengen makan sayur anaknya. Ya tapi anaknya kagak mau, karena tidak diberi contoh. Jadi jadilah orang tua yang jangan egois ya. Kalau aku lihat sih Minda sama Baba Rigen ini nggak egois loh. Sangat-sangat low profile ya. Sangat-sangat ya, semua yang dikasih diajarkan dieksekusi semuanya. Jadi benar-benar nggak boleh marah juga loh sama anak kalau anaknya nggak bisa atau nggak mau, karena emosi kita yang berlebihan akan bikin anaknya sedih. Kan dia juga tahu ya, duh mamaku marah, udahlah aku diam aja, nggak mau makan. Ya sama lah kayak kita lagi sakit hati, ya sama, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi emosi pun mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak kita.
ya mungkin walaupun belum bisa berbicara gitu, mungkin baru beberapa bulan, tapi dia juga udah bisa ngerasain ya dok ya emosi kita. Benar banget. Nah, mungkin kalau misalnya mungkin kayak tadi kalau misalnya kita masak apa di rumah itu juga bisa diberikan ke anak gitu ya dok ya? Iya, bisa. Yang penting ya nggak pakai macam-macam aja. Ya, paling cuma tambahin sedikit. Misalnya empati anak usia 6 sampai di bawah 9 bulan. Mau dikasih misalnya udah, taruhlah dia udah 8 bulan. Mau dikasih masakan kayak kuah lodeh juga boleh. Lodeh labu siam, ada santan. Seratnya dapat, lemaknya dapat. Tinggal tambahin protein, ayam, sama nasi. Udah jadi empati. Ya, jadi wah, ada yang bilang, harus masak pakai ini itu. Ih, apa aja yang ada di rumah, yang penting komposisinya komplit aja. Pasti BB anaknya juga bagus. Jadi emang disesuaikan juga sama anaknya, mungkin jangan pakai MSG gitu ya dok ya? Ya. Jadi untuk Maya Friends juga bisa memberikan menu yang ada di rumah, tapi disesuaikan lagi untuk anak. Oke, ini mungkin bisa satu pertanyaan lagi atau cukup ya? Oke, karena ini sudah mendekati 1 jam nih, Dr. Malin dan juga Minda. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Mungkin ada dari Minda atau Dr. Malin ada dari Minda yang mau ditanyakan lagi kepada Dr. Malin? Udah sih, nanti saya baru ingat paling kalau udah mendekati jadwal kontrol ya. Iya. Baru ingat, ada yang mau ditanya ini nih kemarin nih. Iya, jadi untuk Dr. Malin mungkin ada saran-saran atau juga pesan yang bisa diberikan kepada Maya Friends atau mungkin juga Minda. Silahkan Dr. Malin. Oke, kalau misalnya datang ke tempat praktek janganlah malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Karena kan sekarang informasi tuh banyak banget bertebaran di media. Tetapi satu yang harus dipegang teguh adalah informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi jangan malu bertanya. Kedua, bisa bikin list pertanyaan kok, saya nggak pelit ilmu ya. Jadi kayak Minda, oh ini yang mau ditanya ini. Jadi terstruktur. Nah itu pun bagus ya. Kemudian apabila seorang anak udah terlihat, kan insting seorang ibu biasanya nggak pernah salah ya. Udah terlihat ada tanda-tanda dan gangguan keterlambatan daripada perkembangan dan pertumbuhan, mohon Bu ya datang aja ya, jangan denial. Karena semakin denial, menunda, kita nggak akan bisa perbaiki lebih bagus. Karena kan kita catch-nya di awal keterlambatan. Sehingga nggak jadi lebih parah. Nah, itu aja sih. Dan yang berikutnya adalah, ingat, dalam membesarkan seorang anak tuh harus sabar. Tidak boleh emosi. Karena apabila kita emosi, berarti kita membesarkan generasi yang temperamen. Nggak boleh. Kita harus memenuhi kasih sayang kepada anak kita dan perhatian yang luar biasa. Memang marah bisa, tapi nggak boleh berlebihan, apalagi sampai memukul. Ya, karena kekerasan pada anak juga sekarang meningkat di masa pandemi loh. Jadi itu juga salah satu concern saya. Oke deh, itu aja. Oke, dokter. Terima kasih untuk pesannya dan juga tadi sharing-sharing ilmunya yang sudah banyak banget yang merasakan manfaatnya dok dari informasi yang tadi Dr. Malin berikan. Minda juga terima kasih banyak tadi sharing-sharingnya. Mungkin ada yang merasakan hal yang sama dengan Minda. Tapi untuk Maya Friends jangan lupa untuk konsultasi ya kepada dokter spesialis anak karena mungkin kondisinya dari Minda ataupun anak Anda juga berbeda. Jadi silahkan untuk datang ke Poli Ibu dan Anak di Mayapada Hospital Tangerang, bisa juga dengan Dr. Malin ataupun dokter spesialis anak lainnya di Mayapada Hospital. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan terbaik. Nanti kami akan pilih dan akan kami umumkan melalui Instagram Story di Mayapada Hospital. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Mayapada Hospital dan juga digital channel Mayapada Hospital lainnya. Terima kasih kepada Maya Friends, kepada Dr. Malin, kepada Minda juga yang sudah bergabung pada Instagram Live hari ini di Milenial Ngobrol Bareng. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya semuanya. Sehat-sehat semua. Stay safe. Stay safe. Langkah lebih sehat bersama Maya pada hospital. Dah.